Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tentang bersuci dari najis sudah selesai, tentang nutup aurat sudah selesai. Sekarang masuk ke babu sifatis sholat, bab sifat sholat, artinya bagaimana cara sholat yang benar menurut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza arada ayyusalliya fi jama'atin lam yakum hatta yafrughal muadzinu minal iqamati. Kalau ingin sholat dan sholatnya itu berjamaah, jangan berdiri dulu sebelum muadzin itu selesai mengumandangkan iqamah. Jadi kalau sebelum qomat itu dikumandangkan oleh muadzin, jangan berdiri dulu, duduk saja di situ. Kenapa begitu? Li'annahu laisa biwaqtin liddukhuli fis sholati. Karena waktu azan dikumandangkan itu sebetulnya waktunya belum masuk. Aslinya begitu. Jadi sebelum masuk waktu itu sudah azan dulu. Kenapa kok begitu? Karena dulu kan nggak tahu orang dengan waktu. Hanya beberapa orang saja yang tahu dengan waktu. Makanya sebelum masuk waktu dipanggil dulu dengan azan. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dia dipanggil dulu begitu. Jadi kalau muadzinnya belum qomat, jangan berdiri. Duduk saja di situ. Kenapa? Karena itu belum masuk waktu sholat. Wa dalilu alaihi maruya amamah radhiyallahu an. Dalilnya itu seperti yang diriwayatkan oleh Amamah radhiyallahu an, anna Bilalan akhadha fil iqamati, bahwa Bilal itu memperdengarkan qomat. Bilal mulai qomat. Pada saat mulai qomat, falamma qala qad qomatis shalah, ketika Bilal mulai qomat dan mengumandangkan qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab ucapan Bilal dalam iqamah itu tadi. Apa yang dibaca oleh Nabi? Aqamahallahu wa adamaha. Ketika Bilal mengucapkan qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, dijawab oleh Nabi aqamahallahu wa adamaha. Maksudnya mudah-mudahan Allah mendirikan terus sholat ini dan selama-lamanya Allah tetap menegakkan sholat ini. Artinya sholat terus berdiri terus. Jadi tidak berhenti-berhentinya berdiri. Dilakukan oleh orang, bukan Allah yang sholat, tapi orang yang sholat. Jadi ketika Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dijawab aqamahallahu wa adamaha. Dia mengatakan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Ada yang mengatakan begitu. Wa qala fi sa'iril iqamah, dan Rasulullah menjawab setiap iqamah yang dikumandangkan oleh Bilal mithla ma yaqulu, seperti yang Bilal sebut. Jadi ketika Bilal mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu Nabi mengucapkan sama dengan yang diucapkan Bilal, kecuali qad qamatis shalah itu baru aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika Bilal menyebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ketika qad qamatis shalah itu Nabi menyebut aqamahallahu wa adamaha. Begitu yang
Riwayatkan oleh Amamah radhiyallahu anhu. Wa idza faragal muadzimu qama. Kalau muadzin tadi telah selesai membaca iqamahnya, telah selesai qomat, maka berdiri. Makanya tadi sebelum qomat jangan berdiri. Makanya ketika azan itu bagusnya jangan sholat dulu. Selesai azan baru sholat. Kenapa demikian? Azan itu sebetulnya aslinya belum masuk waktu sholat. Tetapi ketika qomat, nah itu baru masuk waktu sholat. Makanya ketika qomat sudah dikumandangkan, berdiri untuk melakukan sholat. Wal qiyamu fardun fi sholati al mafruḍah. Wal qiyamu fardun fi sholatil mafruḍah. Berdiri sholat itu rukun. Kalau sholat tidak berdiri, sholat wajib tidak berdiri, sholat subuh tidak berdiri, sholat zuhur tidak berdiri, sholat asar tidak berdiri, tidak sah sholatnya. Maka sholat itu rukunnya wajib berdiri. Berdiri itu merupakan syarat dari sholat. Kalau tidak berdiri maka sholatnya tidak sah. Dengan catatan kalau mampu berdiri. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa. Kayak wajib itu nggak ada mampu tuh, jadi nggak perlu berdiri. Jadi syarat sholat itu harus berdiri. Itu sholat fardu. Syarat sholat khusus fardu. Kalau sunnah tidak apa-apa tidak berdiri. Kalau fardu harus berdiri kalau mampu. 5 ruya Imran bin Al-Husain, berdasarkan riwayat dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jadi kalau salat harus berdiri. Kalau tidak mampu baring. Tidak mampu biasanya kan kalau nggak mau berdiri duduk, nggak mau duduk baring. Ya. Kalau di sini fa illam tastati fa ala janbin. Kalau nggak mampu berdiri baring. Salatnya dalam keadaan baring, tidak apa-apa. Wa amma fin nafilati falaisa bifardin. Adapun berdiri dalam sholat sunnah itu tidak fardu. Nggak ada merupakan syarat dari sholat sunnah berdiri itu. Sholat sunnah sambil duduk juga boleh. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yantafilu 'ala rahilati wa waqa'idun. Karena Nabi itu sering sekali kalau bepergian di atas kendaraan itu Nabi sedang duduk di atas kudanya, di atas ontanya, di atas binatang kendaraannya Nabi duduk. Sedang duduk itu Nabi sholat. Sambil duduk Nabi sholat. Jadi sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Sambil duduk begini boleh, tapi dengan syarat menghadap kiblat, kecuali dalam perjalanan. Kemarin kan kalau dalam perjalanan tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Tapi kalau di rumah ya wajib menghadap kiblat. Wali anna nawafil taksuru, karena sholat sunnah itu banyak jumlahnya. Sholat sunnah itu jumlahnya bukan main banyaknya. Falau wajaba fihal qiyam, dengan sholat sunnah yang banyak itu, kalau diwajibkan syaratnya sholat sunnah itu harus berdiri, syakko, maka akan menyulitkan, akan memberatkan. Wangqata'at an-nafilah, maka putuslah sholat sunnahnya. Kalau seandainya sholat sunnah itu harus berdiri, karena sholat sunnah itu banyak, membuat capek. Kalau capek, akhirnya berhenti sholat sunnah. Makanya sholat sunnah boleh duduk, tidak perlu berdiri. Jadi, lalu gimana kalau berdiri? Pahalanya lebih besar. Lalu gimana kalau duduk? Sah. Sholat sunnah sambil duduk. Kecuali kalau sholat fardu. Tidak boleh sholat fardu sambil duduk. Faslun fasal. Rukun sholat yang pertama apa, Dek? Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Tanpa niat maka sholat tidak sah. Tsumma yanwi, kemudian setelah berdiri kan tadi sholat nih sudah ambil wudhu kemarin. Kemudian sudah menghadap kiblat. Kan kemarin udah dibahas tentang kiblat, sudah menghadap kiblat. Kemudian syarat sholat itu harus berdiri. Kalau sudah berdiri menghadap kiblat, tsumma yanwi, kemudian niat. Nah, jangan sampai tidak niat. Kalau tidak niat tidak sah.
Wan niyatu fardun min furudis shalah. Niat itu adalah rukun dari rukun sholat. Jadi rukun yang pertama sholat itu adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Giling cabai niatnya ibadah dapat pahala. Nyuci niatnya ibadah adalah pahala. Senyum niatnya ibadah adalah pahala. Jadi semuanya tergantung pada niat. Jadi sholat itu yang pertama rukunnya adalah niat. Wali annaha kurbatun mahdhatun. Wali annaha kurbatun mahdhatun. Kenapa kok pertama itu harus niat? Karena sholat itu adalah kurbatun mahdhatun, ibadah mahdoh. Nah, sholat itu jenis ibadah mahdoh. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang bisa dicerna oleh akal. Seperti ngilangin najis itu bisa masuk akal, yang kotor aja yang dicuci. Tapi kalau ibadah mahdoh tidak begitu. Yang kentut buritnya, yang diusap malah mukanya. Nah, itu kan tidak masuk di akal. Tapi itulah syariatnya. Jangan nanti, wah bantal, ngapa batal kentut, terus diusap aja buritnya pakai air. Nggak sah seperti itu. Ini namanya ibadah mahdoh. Maka ibadah mahdoh itu wajib diawali dengan niat. Falam tasihu min ghairi niyatin. Maka ibadah mahdoh itu tidak sah kalau tidak ada niat. Kasaumi, seperti puasa, kalau nggak ada niat tidak boleh, tidak sah puasanya. Makanya kalau Ramadan ini niatnya harus di malam hari. Jangan niatnya di pagi hari. Kalau di pagi hari baru niat tidak sah. Niatnya harus di malam hari. Sebelum subuh itu sudah niat. Wa mahalun niyati fil qalbi. Lalu di mana letak niat? Apakah nawaitu somawati apa itu bukan niat, itu adalah lafaz niat. Lalu di mana letaknya niat? Di hati. Artinya hati tahu kalau besok sudah mau puasa. Kalau besok mau puasa itu artinya hatinya sudah niat. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajazahu. Makanya kalau niat itu hanya di hati, nah, kayak uak kan, kalau niat itu selalu dalam hati, nggak pernah diucapkan dengan di lisan kan gitu kan, boleh seperti itu. Nah, boleh. Jadi kalau niat itu di dalam hati boleh, nah, tidak diucapkan dengan lisan boleh. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat Imam Asyirazi itu ada yang berpendapat yanwi bil qalbi wa talafadu bil lisani wa laisa bisai'in. Disebutkan, ditetapkan niat itu dalam hati, kemudian diucapkan lewat lisan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadisanati lillahi ta'ala. Mulutnya bunyi, hatinya ikut memasang niat. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu adalah maksud hati. Artinya niat itulah yang diketahui oleh hati. Mau belanja, hati sudah tahu, tidak perlu menyebut sengaja aku mau beli cabai. Nggak usah seperti itu, nggak usah. Jadi langsung saja. Kenapa? Karena hati sudah tahu, udah terbayang di cabai ini, udah terbayang semua. Jadi niat itu adalah di dalam hati. Ya begitu. Jadi cukup di dalam hati. Lalu kalau diucapkan gimana? Lebih bagus diucapkan. Cuman kalau soal niat beli cabai nggak usah diucapkan sambil jalan. Sengaja aku mau beli cabai, beli bawang, nggak usah begitu. Wajibu antakuna niyatu muqaranah litakbir. Kalau sholat itu kan rukun pertama kan niat. Dan gerakan pertama adalah takbir. Karena itu niat itu bagusnya barengan pada saat takbiratul ihram. Misalnya gini, ketika kita sebelumnya kan kita membaca ini, usolli fardhu isya'i arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati adzanillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi pada saat Allah itu di dalam hati masang aku sholat isya, begitu.
Jadi kalau di dalam hati misalnya aku sedang sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sambil ngikuti begitu, sambil mengatakan Allahu Akbar, hatinya itu bunyi begitu hatinya. Ini kalau nggak dilatih memang sulit. Jadi waktu Allahu Akbar itu sambil di dalam hati berbunyi memasang niat. Jadi niatnya itu bareng dengan takbir Allahu Akbar gitu. Li'annahu awwalu fardin min furudis sholati, karena takbiratul ihram itu adalah karena rukun itu adalah pertama dari rukun. Karena niat itu adalah pertama dari rukun sholat dan mengikuti gerakan pertamanya yaitu takbiratul ihram. Karena begitu, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kalau belum takbiratul ihram ngomong masih boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi ngomong. Makanya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam boleh ngomong, sebelum salam tidak boleh ngomong. Kalau ngomong batal sholatnya. Fayajibu an takuna niyatu muqarratan lahu. Oleh karena itu, karena niat takbiratul ihram itu adalah gerakan pertama dalam sholat, maka niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Waktu Allahu Akbar itu langsung niatnya masang ke dalam. Fa in kanatis sholatu faridah lazimahu ta'yinan niyati. Kalau sholatnya itu sholat fardu, maka wajib menyebutkan niat, wajib menetapkan niat. Ini sekarang ini apa? Mau sholat isya, harus disebutkan sholat isya itu. Dalam hati ini harus menyebutkan sholat isya. Jangan cuma sholat gitu saja, nggak boleh. Makanya diajarkan oleh ulama dulu, usolli fardhol isya'i, nyebut mulutnya. Jadi harus disebut, jangan cuma langsung Allahu Akbar. Sholatnya apa? Nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu. Jadi harus tahu sholat apa yang sedang dilakukan. Maka harus disebutkan sholatnya itu. Misalnya fayan widzuhra awil asra. Misalnya sedang sholat duhur atau sholat asar. Sholat duhur tidak boleh niatnya asar. Sholat asar juga nggak boleh niatnya duhur. Misalnya lagi sholat duhur nih, Allah, ini dalam hati niat sholat asar. Salah itu, nggak sah sholatnya. Waktu takbirat ihram sholat duhur niatnya harus duhur. Waktu takbirat ihram sholat asar niatnya harus asar. Untuk apa kok begitu? Litumaiza an ghairihima, untuk membedakan sekarang ini sedang sholat apa? Sholat duhur apa sholat asar? Jangan sholat asar niatnya duhur, sholat duhur niatnya asar. Kadang-kadang mulut bunyi usolli fardhol asri padahal duhur. Itu salah yang seperti itu. Waktu takbir Allahu Akbar itu hatinya harus mengikuti sholat apa sekarang. Fahal yalzamu niyatul fardi? Fahal yalzamu niyatul fardi? Apa harus menyebutkan niat dalam sholat fardu? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, yalzamuhu litumayyiza an dhuhris sabiyyi wa dhuhri man shalla wahdahu thumma adraka jama'ah fa shallaha ma'ahum. Menurut Abu Ishaq itu wajib, harus menyebutkan sholatnya itu, harus menyebutkan. Untuk apa? Untuk membedakan antara sholat sendirian dengan sholat jamaah. Jadi ketika jamaah, jadi makanya usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, menyebutkan makmuman. Kalau imam menyebutkan imaman, kayak gitu. Maka harus disebutkan bedanya itu, harus disebutkan. Tapi menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, ini kayaknya anaknya Abu Hurairah ini. Abu Ali bin Abi Hurairah. Abu Ali anaknya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya anak namanya Abu Ali. Ini sepertinya begitu. Waqala Abu Ali bin Abi Hurairah, menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, takfihi niyah duhur wal asri, cukup niat duhur dan asar saja. Tidak perlu menyebutkan makmuman, tidak perlu menyebutkan imaman. Kalau menurut Abu Ishaq harus menyebutkan makmum, imam. Tapi kalau menurut Abu Ishaq
Nah, kalau menurut Abu Ali bin Abi Hurairah mengatakan tidak perlu itu, cukup dalam hati menyebutkan sholat zuhur, cukup dalam hati menyebutkan sholat asar. Jadi sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, cukup begitu, tidak perlu adaan makmuman, tidak perlu adaan imaman dan seterusnya. Li'anna zuhra wa asra la yakunani fi haqqin hadza ilal fard. Karena sholat zuhur dan sholat asar itu tidak meragukan lagi, itu adalah sholat wajib. Maka nggak perlu lagi menyebutkan wajib, menyebutkan adaan makmuman, menyebutkan adaan imaman lillahi ta'ala dan seterusnya. Wala yalzamu ayyanwi al-ada wal qada. Tidak perlu lagi niat adaan makmuman atau qadaan lillahi ta'ala, nggak perlu menyebutkan adaan lillahi ta'ala, nggak perlu qadaan lillahi ta'ala, cukup usolli fadzal asri Allahu akbar, selesai. Itu kalau menurut Abu Ali bin Abi Hurairah. Tapi kalau menurut Abu Ishaq ya lengkap itu tadi. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat Imam Syirazi ada yang berpendapat yalzamuhu niatul qadha, wajib niat qadha kalau itu niatnya qadha. Wajib niat adaan kalau itu sholatnya adaan. Adaan itu apa? Tunai, sholat langsung. Sekarang ini waktunya sholat, sekarang inilah sholat, itu namanya adaan. Kalau sholat ini adalah untuk membayar sholat yang kemarin karena kemarin ketinggalan, itu namanya qadhaan. Jadi menurut teman-teman Imam Syirazi ini ada yang berpendapat harus menyebutkan niatnya, apakah itu qadhaan, apakah itu adaan. Wal awwal wal mansus, yang pertama itu yang ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Menyebutkan jenis niatnya itu tadi. Fa innahu qala man shalla fi yaumin ghaimin bil ijtihadi fa wafaqa ba'dal waqti annahu yajuz. Kalau ada orang sholat di hari gelap, misalnya mendung dari pagi sampai sore mendung, tidak kelihatan lagi kapan duhur, tidak tahu lagi masuk duhur, maka dia harus berijtihad. Nah, ketika dia berijtihad ternyata waktunya lewat, sudah masuk asar. Apa yang terjadi? Wa in kana indahu annahu yusalliha fil waqti. Kalau seperti itu, sholatnya sama dengan sholat adaan di waktu zuhur. Walaupun sudah asar, karena sudah nyari-nyari, ini sudah belum masuk zuhur nih, sudah belum, tahu-tahu sudah asar, karena gelap, nggak kelihatan waktunya, nggak bisa dibedakan, kecuali kalau terang bisa dilihat oleh dengan matahari. Wa qala fil asir, dikatakan di dalam kitab asir, idza asbahat alai syuhur fasoma syahron. Itu sama saja ketika terjadi pada bulan puasa, bil ijtihadi, mencari bulan puasa, dilihat bulannya udah masuk apa belum, fawafaqa Ramadan, kemudian ketemu Ramadan, au ma ba'dahu innahu yujzihi, tapi ketemunya Ramadan sudah lewat, mungkin lewat sehari atau lewat 2 hari, maka pada saat itu boleh, tidak perlu bayar bulan Ramadan. Kenapa? Karena tahunya masuk Ramadan adalah pada saat itu, sebelumnya tidak tahu kalau sudah masuk Ramadan. Misalnya ini Ramadan kedua, baru tahu nih kalau Ramadan ini adalah Ramadan kedua, jadi itu Ramadan pertama. Makanya orang yang diwajibkan untuk puasa itu adalah orang yang melihat bulan. Kalau sudah melihat bulan masuk Ramadan, wajib puasa Ramadan. Kalau belum melihat, tidak wajib puasa Ramadan. Wa in kana indahu annahu yasumu fi syahri Ramadan, kalau seandainya dia puasa di bulan Ramadan itu pada saat saat kelewat waktunya tadi, enggak apa-apa yang seperti itu, boleh. Wa in kana indahu ayyasuma fi syahri Ramadan, sudah lewat, boleh puasa di bulan Ramadan tadi walaupun sudah lewat. Wa in kanati sholatu sunnah, kembali nih kepada sholat. Kalau sholatnya itu sholat sunnah rotibah. Sunnah rotibah itu sholat sunnah yang mengikuti sholat rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Sholat yang berurutan itu namanya sholat rawatib. Wa in kanati sholatu sunnatan rotibatan kal witri, seperti witir. Witir kan berurutan tuh. Mulai sholat dulu, baru terakhir adalah witir, berurutan tuh. Wa sunnatul fajri, seperti sholat sunnah fajar, lam tasihu hatta yu'ayyinan niyata.
untuk sholat rotibah itu harus menyebutkan jenis sholatnya. Dalam niat disebutkan itu. Kenapa kok begitu? Litu mayyiza an ghairiha, untuk membedakan antara sholat yang rotibah dengan sholat yang bukan rotibah. Apa yang sholat bukan rotibah itu? Apa yang sholat bukan rotibah? Contohnya sholat mutlak, itu sholat bukan rotibah, kapan saja itu, tidak harus berurutan. Wa in kanat nafilatan kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah, ghairu rotibatin, yang bukan rotibah, ajazahu niyatu sholat, boleh niat sholat saja langsung Allahu Akbar, nggak usah usolli sunnatal witri, nggak usah begitu, langsung aja Allahu Akbar, nggak apa-apa seperti itu. Kalau sunnahnya itu bukan sunnah rotibah, sunnah yang berurutan. Sunnah yang berurutan apa? Sunnah setelah sholat, sebelum sholat subuh, sholat sunnah sebelum sholat duhur, sholat sunnah sesudah sholat duhur, sholat sunnah sebelum sholat asar, sholat sunnah sesudah sholat maghrib, sholat sunnah sesudah sholat isya. Nah, itu yang disebut dengan sunnah rotibah itu. Maka kalau bukan rotibah langsung saja. Fa'in ahrama, nah ini sudah takbir nih, takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Fa'in ahrama tsumma syakka, lalu dia ragu, sudah takbiratul ihram tuh, udah Allahu Akbar tuh, tsumma syakka, kemudian ragu, hal nawa, apakah sudah niat? Tsumma dzakara annahu nawa, setelah itu baru ingat kalau dia niat, sudah niat. Jadi waktu takbiratul ihram tadi dia lupa, di situ ragu-ragu, bukan lupa, ragu-ragu, sudah niat apa belum ya gitu kan. Setelah beberapa saat baru tahu, baru sadar, oh ya sudah niat. Fa in kana qabla ayyahdatsa syai'an, kalau dia tidak ngomong apa-apa saat itu, maka min af'ali sholati ajza. Kalau dia tidak ngomong apa-apa dari perbuatan-perbuatan sholat, itu sah sholatnya. Misalnya gini maksudnya, sebelum sebelum melakukan gerakan-gerakan seterusnya seperti baca surah Fatihah, ingatnya itu sebelum membaca surah Fatihah, oh ya aku sudah niat tadi, maka sah sholatnya seperti itu, boleh sholat seperti itu. Tapi setelah membaca surah Fatihah kemudian baru ingat kalau niat, itu batal sholatnya. Jadi jangan ingat niat sesudah Fatihah, tapi ingat niat sebelum Fatihah. Maksudnya sebelum membaca apa-apa baru ingat, maka sholatnya sah seperti itu, boleh. Fa in dzakara ba'da ma fa'ala syai'an, kalau dia ingat setelah melakukan sesuatu dari perbuatan sholat, misalnya sudah sholat ini, sudah baca Fatihah, sudah ruku', sudah sujud, baru ingat, oh iya aku tadi sudah niat, baru ingat seperti itu, batalat sholatu, sholatnya batal. Niat ingat setelah kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat, baru ingat, sholatnya batal. Li'annahu fa'ala dzalika huwa syakkun fi sholati, karena dia lakukan itu berarti ragu sholatnya tadi, niat atau belum. Jadi kalau dilakukan setelah melakukan gerakan-gerakan bacaan-bacaan sholat, baru ingat kalau dia sudah niat, baru di situ batal sholatnya. Fa innawa al-khuruja minas sholati, kalau ia telah berniat keluar dari sholat, niat berhenti sholat itu, di stop niatnya. Au nawa annahu sayahruju, atau dia telah berniat ingin keluar dari sholat, ingin berhenti sholat. Au syakka, atau dia ragu, hal yahruju, apa dia sedang keluar dari sholat, amla, atau dia tidak sedang keluar dari niat sholat, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Dia ragu-ragu, ini mau dibatalkan atau tidak sholat, mau dibatalkan atau tidak sholat ini, batal sholatnya seperti itu. Li'anna niyata syartun fi jami sholati, karena niat itu adalah merupakan syarat atau merupakan rukun dari sahnya sholat. Kalau sholat tidak ada niat, tidak sah sholatnya. Waqad qata'a dzalika bima ahdatsa, seperti itu orang yang wudhu kemudian kentut berhadas, maka batal wudhunya. Fa batalat sholatu, maka sholatnya juga batal. Kat toharati idza qata'aha bil hadas, seperti orang yang bersuci kemudian tiba-tiba muncul hadas, kentut, berak, kencing, tidur,
maka seperti itu batal toharohnya, batal wudhunya. Fa in dakhala fi dzuhri, kalau sudah mulai sholat zuhur, tsumma sarafa niyah, sudah mulai nih, sudah sholat zuhur sudah mulai. Lalu di tengah perjalanan sholat tadi niatnya berubah ilal asri, sholatnya berubah asar, misalnya Allahu Akbar, surah zuhur nih, usolli pada zuhri, Allahu Akbar. Nah, ini sholat asar aja lah nih ya. Nah, begitu kalau berubah sholatnya niatnya dalam sholat berubah menjadi asar, sholat zuhur berubah menjadi asar, atau sholat asar berubah menjadi zuhur, fa in sarafa niyatul zuhri batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sholat zuhurnya batal. Niat di awal sholat zuhur di tengah perjalanan menjadi asar, batal sholatnya. Contoh, sholat asar nih, tapi niatnya zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Padahal nih sholatnya asar, batal sholatnya seperti itu. Li'annahu qata'a niyatuha wa lam yasihul asra. Karena terputus niatnya, maka sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya batal. Li'annahu lam yanwi indal ihram, karena tidak niat pada saat ihram. Sholat zuhurnya batal, sholat asarnya juga batal. Sholat zuhurnya batal kenapa? Karena di tengah perjalanan niatnya berubah menjadi asar. Sholat asarnya batal karena tidak diawali dengan niat sholat asar. Wa in sarafa niyata zuhri, kalau berubah menjadi niat zuhur ila tatawwu. Ini sholat zuhur nih. Usolli fardhu zuhri arba'an, Allahu Akbar. Di tengah perjalanan sholat sunnah sajalah. Berubah menjadi sholat sunnah, batalat az-zuhur. Sholat zuhurnya batal. Sholat zuhurnya batal, ingat itu. Lima dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Wa fi tatawwi qaulani, di dalam sholat tatawwu. Tatawwu itu apa itu? Tatawwu, sholat sunnah. Sholat tatawwu itu adalah sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah ada dua pendapat. Ahaduhuma la yasihu, yang pertama tidak sah. Jadi kalau ada perubahan niat seperti itu, pendapat pertama tidak sah. Mimma dzakarnahu fil asri, seperti yang disebutkan tentang sholat asar tadi, yang berubah niat tadi. Watani tasihu, yang kedua sah. Li'annahu niatal fardhi tadmanu niatan nafli, karena niat sholat fardu itu di dalamnya sudah mengandung niat sholat sunnah. Jadi sholat fardu itu di dalamnya sudah mengandung niat sholat sunnah. Bidalilin annaman dakhala dhuhra, dengan dalil orang kalau mulai sholat zuhur, kemudian ketika dia sholat zuhur ternyata belum masuk waktu zuhur, wa huwa yatunnu annahu ba'da zawal, tapi dia nyangka itu masuk waktu zuhur. Kanat sholatuhu nafilah, maka sholatnya menjadi sholat sunnah. Contoh nih, ini perasaan nih sudah masuk waktu zuhur. Ini ibu tuh kan kadang-kadang kan tidak tahu tuh. Jadi perasaan masuk waktu zuhur nih, langsung sholat Allahu Akbar. Tahu-tahu berjam 11, tengok jam 11 baru. Maka yang seperti itu sholat zuhurnya batal, tetapi pindah menjadi sholat sunnah. Teruskan saja sampai salam, cuman zuhurnya batal, dapat sholat sunnah. Otomatis, pokoknya sholat sunnah, otomatis menjadi sholat sunnah. Jadi kalau sholat dari sholat wajib itu bisa mengandung sholat sunnah, tapi sholat sunnah tidak bisa mengandung sholat wajib. Makanya ketika kita sholat wajib ternyata bukan waktunya, maka sholat yang kita lakukan tadi adalah sholat sunnah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi